Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk mengikuti mata kuliah manajemen strategi. Dan pada hari ini kita akan membahas materi pertemuan ke-7, yaitu tiba-tiba strategi dalam manajemen strategi. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Untuk doa, saya persilakan semua kelas untuk memimpin. First study, let's pray together, Salah. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan lakukan presensi terlebih dahulu ya. Dan presensi saya lakukan secara digital yang memang dilakukan di aplikasi Zoom ya. Untuk mempersingkat waktu, boleh saya tahu apakah teman-teman kalian ada yang tidak hadir di sini? Ada Pak. Siapa? Ada. Oh, ada. Hanya ada saja ya? Ya. Jadi saya langsung klik otomatis dan hanya ada yang tidak hadir. Tanpa keterangan? Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Modul pertemuan itu tentang tipe strategi dalam manajemen strategi. Saya ingin berdiri. Nah, pada pembahasan materi ke-7 tentang tipe-tipe strategi dalam manajemen strategi akan kita mulai. Tapi sebelumnya saya akan mereview kembali mata kuliah yang sebelumnya kita pernah bahas. Di pertemuan ke-6 kita membahas analisis faktor eksternal. Ya, agar lebih lengkap materinya kita juga tarik ke belakang yaitu materi pertemuan 5. Ya, analisis lingkungan internal dan eksternal ya. Dan itu kita sudah pelajari tentang analisis SWOT. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa saja sih yang termasuk di dalam faktor lingkungan internal? Internal ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan, ya. Yang menjadi kekuatan dalam perusahaan, boleh menyebutkan dua? SDM, Pak. SDM yang mumpuni atau berkualitas, ada teknologi, ya. Teknologi yang mumpuni. Ini bisa menjadi kekuatan atau faktor internal yang menjadi daya dorong perusahaan. Itu untuk kekuatan. Kelemahannya, ada yang bisa menyebutkan? Kurangnya modal, permodalan. Satu lagi, kurangnya pengetahuan, ya, wawasan, ya. Ini adalah merupakan kelemahan daripada faktor internal, ya. Yang kedua, saya akan masuk ke faktor eksternalnya. Faktor eksternal terdiri daripada ancaman dan peluang atau peluang dan ancaman, ya. Ada yang bisa menyebutkan apa faktor atau peluang daripada analisis lingkungan? Apa yang menjadi peluang dalam perusahaan untuk menganalisis faktor lingkungan eksternal? Dengan peluang, misalkan kalian dalam sebuah perusahaan ini sudah kalian punya usaha, apa yang bisa menjadi peluang kalian? Pertumbuhan besar, ya, kondisi ekonomi, ada lagi persaingan yang ketat. Satu ini krisis ekonomi. Ini merupakan faktor-faktor eksternal, ya, yang mempengaruhi daripada faktor-faktor analisis eksternal. Oke, faktor internal dan eksternal sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam materi pembahasan pertemuan ke-7, ya, tentang tipe-tipe strategi dalam manajemen strategi. Apa saja yang nanti kita akan bahas? Yang pertama adalah konsep dasar manajemen strategi, mengulas kembali tentang pengertian daripada strategi tersebut. Yang kedua adalah tipe-tipe strategi dalam manajemen strategi. Yang ketiga ada 4 tipe yang akan kita bahas. Di sini ada strategi integrasi, intensi, ya, diversifikasi dan defense, ya, dan intensi. Terus yang ketiga ada penerapan masing-masing tipe strategi dalam lingkungan organisasi. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi tepat dalam manajemen strategi. Oke,
Yang pertama, ya, konsep dasar manajemen strategi. Nah, saya bacakan dulu. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ya. Selanjutnya, manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, ya, bisa internal dan eksternal, perumusan strategi di dalam perencanaan jangka panjang, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Ya. Atau kalau misalkan kita lihat menurut teorinya, manajemen strategi adalah merupakan seni dan ilmu penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Kalau kita lihat, ya, ini adalah inti daripada tahapan-tahapan manajemen strategi. Yang pertama adalah kita lihat di sini adalah penyusunan. Artinya ada formulasi strategi, pelaksanaan, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ya, ini adalah tahapan inti dalam manajemen strategi. Selanjutnya, manajemen strategi membantu organisasi untuk bersikap proaktif dalam menghadapi perubahan lingkungan, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Ya, jadi seperti ini penting manajemen strategi itu, ya, karena ada dua kunci dalam manajemen strategi adalah perencanaan yang baik. Ketika perencanaan sudah baik, nanti hasilnya adalah membuat keputusan yang baik. Ya, yang baik itu bisa efektif dan efisien. Ya. Kita lanjutkan tipe-tipe dalam manajemen strategi. Nah, ini penting, ya, perlu kita ketahui. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, memutuskan sesuatu, kita harus tahu dulu tipe-tipe dalam manajemen strategi. Ya. Pemahaman terhadap tipe strategi sangat penting agar organisasi dapat bersaing secara efektif dan efisien di lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Ada 4 setidaknya tipe-tipe dalam manajemen strategi. Yang pertama adalah strategi integrasi. Ya. Apa itu strategi integrasi? Ada satu yang bisa membacakan? Silakan. Strategi integrasi merupakan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol atau memperluas kendali atas rantai nilai bisnis baik ke arah pemasok, distributor maupun pesaing. Oke, baik, terima kasih. Ya, terus membaca materi ini. Ini sangat penting, ya. Jadi integrasi itu mengontrol, ya, dan memperluas kendali atas nilai bisnis baik itu distributor, pemasok ataupun pesaing. Kita lihat. Jadi variannya nanti ada 3 bentuk. Yang pertama integrasi vertikal ke depan atau bahasanya forward integration. Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, jadi ini integrasi vertikal ke depan artinya melakukan kendali atas rantai bisnis ke arah ke depan yang lebih besar. Contohnya adalah melakukan akuisisi, ya, kepada perusahaan-perusahaan atau istilahnya yang namanya distributor. Nah, contohnya kalau mengakuisisi distributor itu, ya, apa ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Belum. Oke, nanti kita lihat dari penerapannya, ya, di penerapan. Kita lihat di penerapannya. Tak terlalu cepat, ya. Kita lihat nanti. Terus yang kedua, integrasi vertikal ke belakang atau backward integration. Ya. Ini adalah kalau misalkan kita backward berarti artinya mengarahkan, ya, dari rantai pasoknya itu ke belakang. Artinya ada hulu dan hilir, ya. Kalau misalkan ini adalah ke hulu ke depan, kalau ini ke hilir. Hilir itu sumber, ya. Jadi ke belakang itu berarti bisa istilahnya mengakuisisi atau istilahnya mengambil alih, bekerja sama, artinya juga bisa mengambil, ya, vertikal ke belakang. Contohnya juga mengambil alih atau mengakuisisi perusahaan tertentunya, ya, yang tadinya mungkin masih terpisah karena punya banyak modal mengambil alih backward, ya. Siap sekarang, ya. Terus yang ketiga ada integrasi horizontal, ya. Integrasi horizontal ini lebih mengarah, ya. Kalau yang ini
ke depan itu kepada yang hulunya, distributornya. Kalau yang ini ke belakang lebih ke arah pemasoknya, ya. Yang ini lebih ke arah sesama pesaing bisnis, ya. Dia integrasinya seperti itu. Merger, mengakuisisi perusahaan yang service, ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang kedua strategi insentif, ya, bertujuan untuk apa? Oke. Yang meningkatkan posisi pasar, ya. Ada 3 ya sebenarnya. Meningkatkan posisi harga dengan cara penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Dan penetrasi pasar, penetrasi ini lebih mengunggulkan produk-produk yang sudah ada, tapi dengan cara promosi yang apa? Promosi yang propaganda, yang lebih gencar-gencar, memperbanyak promosi, ya, memperbanyak iklan, ya. Ini penetrasi pasar tujuannya untuk apa, ya? Untuk apa namanya? Untuk menaikkan intensitas itu supaya istilahnya produk lebih dikenal, gitu ya, laku, gitu bisa. Ini penetrasi pasar. Yang kedua, pengembangan pasar, ya, pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini lebih ke arah mana? Contohnya, tahu yang namanya pengembangan pasar itu dengan cara menambah unit-unit, ya, bisnis, misalkan mengembangkan pasar, melakukan ekspansi pasar, misalkan ada lagi yang namanya menambah segmen-segmen tertentu, atau istilahnya memperluas pasar pasar, seperti itu, ya. Terus pengembangan produk ini lebih ke arah produknya yang dikembangkan. Kalau yang di pasarnya dikembangkan dengan cara menambah pasar, misalkan, sedang ini mengembangkan produk. Mengembangkan produk itu bisa dengan cara apa? Memperbaiki produk yang sudah ada, atau melakukan inovasi terhadap produk yang baru, yang bagus sekali dibuat. Itu, ya. Di sini paham, ya? Oke, kita lanjut strategi diversifikasi sekarang. Ada yang bisa membantu membacakan? Oke, silakan. Strategi diversifikasi adalah strategi melakukan perusahaan menambah sisi bisnis baru yang berbeda dari bisnis utamanya. Dibagi menjadi 2. A. Diversifikasi terkait market diversification. B. Diversifikasi tidak terkait market. Terima kasih Angel atas bantuan ya dalam menjelaskan. Yang pertama adalah strategi diversifikasi. Ini memang istilahnya memasuki pasar baru yang benar-benar berbeda, ya, daripada bisnis yang ada. Yang pertama ini, ya, pasar baru ada yang terkait dan tidak terkait. Diversifikasi tak terkait atau relate, ya, diversification. Yang relate ini bisa dibilang itu masih ada koneksi, masih ada hubungan, gitu ya, dengan produk yang dia punya, gitu ya. Contoh penerapannya nanti kalian yang kita bahas. Artinya masih ada koneksi, masih ada kaitannya dengan produk yang sudah dia miliki. Yang kedua, diversifikasi tidak terkait, artinya sama sekali tidak ada kaitannya, ya, dengan produk yang dia miliki. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh penerapannya. Dan yang tadi, yang pertama, ya, ini adalah strategi defensif, ya. Strategi defensif, ya, digunakan ketika perusahaan menghadapi tekanan yang besar dari lingkungan eksternal atau mengalami kemunduran. Ya, kita ambil contohnya nanti, ya, ada perusahaan. Tujuannya adalah untuk menginginkan kerugian dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Ya. Jadi dia melakukan istilahnya nanti penjualan produk, penjualan saham, tapi mereknya tetap ada, ya. Ini adalah sebagai salah satu upaya dia untuk mempertahankan perusahaan yang tetap ada. Bentuknya bisa 3, ya. Yang pertama adalah investasi, likuidasi, dan penjualan atau pembalikan harga. Nah, ini menarik
Penerapan masing-masing tipe strategi dalam hubungan organisasi. Oke, McDonald. Kita lihat McDonald. Ada tidak istilahnya McDonald itu integrasi ke belakang atau integrasi ke depannya? Contoh ya, McDonald bekerja sama atau mengakuisisi bahan baku. Pernah dengar? Jadi McDonald menggunakan strategi. Dia mengambil bahan baku atau bahkan membeli produk-produk bahan mentahnya. Ini backward ya. Begitu juga dia juga bisa melakukan istilahnya bekerja sama dengan distributor. Ya. Bahkan istilahnya McDonald sudah mampu membeli bisnis yang sejenis ya, yang menjadi pesaingnya. Nah, ini adalah contoh daripada strategi integrasi. Ya. Dia mempunyai kekuatan yang besar, bisa membeli misalnya dari distributor itu, ya, distributor itu membeli bahan baku dari sumbernya, terus dia bisa membeli atau istilahnya perusahaan-perusahaan yang menjadi distributornya, dan bisa juga membeli atau mengakuisisi apabila perusahaan pesaing menjual dari mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah strategi insentif, bertujuan meningkatkan pertumbuhan melalui pemanfaatan pasar produk yang sudah ada. Contohnya Gojek. Insentif meningkatkan pertumbuhan melalui pemanfaatan pasar atau produk yang sudah ada. Contoh Gojek. Ada GoPay-nya. Oke, jadi insentif ini. Jadi Gojek menambah istilahnya ketertarikannya untuk menarik masyarakat atau ketermudahannya dengan mengadakan fitur misalkan apa? Oke, GoFood, GoMart dan sebagainya. Dia ditingkatkan ya pemanfaatan pasarnya. Produk yang sudah ada dikembangkan, ya. Bisa juga dia menjalin komunikasi dengan ada aplikasi-aplikasi yang memang istilahnya bisa dimanfaatkan Gojek, ya. Seperti GoFood, ya kan istilahnya dan lain sebagainya. Ini adalah strategi insentif. Dia mengenalkan produk yang sudah ada. Selanjutnya adalah strategi diversifikasi. Digunakan saat perusahaan masuk ke bisnis baru, bisa terkait maupun tidak terkait. Nah, kita lihat di sini. Contohnya adalah ini sudah dibahas ya, Tokopedia berkolaborasi dengan layanan keuangan untuk masuk ke sektor finance. Ya, ini yang terkait karena memang masih ada kaitannya ya. Oke, ada kaitannya tidak? Ada ya, karena memang Tokopedia dia berkolaborasi dengan layanan keuangan dengan menempatkan sektor finance ya. Dia masih ada kaitannya. Ini yang tidak ada kaitannya sama sekali. Samsung yang awalnya di elektronik, ya, juga memiliki istilah asuransi dan konsumsi, atau juga sekali tidak terkait. Terkait nggak? Enggak. Ini adalah contoh dari diversifikasi terkait dan tidak terkait. Dan ini masih ada kaitannya dengan Tokopedia dengan produk yang sama, tapi yang ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan handphone asuransi konsumsi. Tidak sekali ya, tidak terkait sama sekali. Yang keempat adalah strategi defensif. Kalau orang bilang defensif itu kan bertahan gitu. Gimana nih supaya perusahaannya nggak bangkrut gitu ya, nggak tutup kalau rugikan ya. Digunakan saat organisasi menghadapi tekanan besar dari pasar atau kondisi yang terbenar. Nah, pernah dengar dari Nokia ya? Yang jaya pada tahun berapa? 90-an ya. Tapi sekarang Nokia masih ada handphonenya ya. Tapi sekarang istilahnya yang menjadi istilahnya produk utama di handphone apa? Apple ya. Dulu tahun 90-an ya, Nokia ini sangat diminati ya. Semua orang pasti punya Nokia. Karena tidak melakukan inovasi ya, mengabaikan perkembangan teknologi, akhirnya dia terus perkembangan teknologi. Dia bertahan pada produk impiannya, padahal yang lain sudah memakai apa? Memakai smartphone. Atau kalau misalkan nama lain kalau ini kan Symbian ya, kalau Nokia. Berarti apa? iPhone, smartphone atau Android ya, karena istilahnya dia tidak membantu, akhirnya pada saat itu
ya Nokia sempat menjual sahamnya ya ke Microsoft dan bisa eksis lagi dengan mengembangkan bisnis yang berbeda. Akhirnya dia tidak fokus di Nokia-nya, tapi dia fokus ke telekomunikasi jaringan yang sekarang juga sudah diminati atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Oke ya, itu adalah tipe strategi sekaligus penerapannya. Kita lihat sekarang perbandingan dan evaluasi antar tipe-tipe strategi yang sudah dikasihkan. Yang pertama adalah kelebihan dari strategi integrasi, ya, efisiensi biaya dan kontrol lebih besar terhadap rantai bisnis. Namun tantangan terbesarnya adalah kebutuhan modal yang sangat besar dan kompleksitas manajemen yang meningkat. Belum lagi resiko hukum jika diakuisisi dinilai sebagai penipuan. Ini ya, bagus ya sebenarnya efisiensi biaya, tapi resikonya juga besar. Ya, terlebih nanti ada aspek hukum, gitu ya. Yang kedua, strategi insentif intensif. Beda ya insentif dengan intensif ya. Kalau insentif apa? Tambahan dulu ya, tapi ini intensif ya. Intensif kita lihat. Kelebihan dari strategi intensif adalah resikonya relatif rendah karena masih berada dalam wilayah yang dikenal perusahaan. Ya, namun dibutuhkan kredibilitas, inovasi, kemampuan perusahaan agar bisa berhasil. Makanya ini bagaimana yang namanya strategi insentif ini, perusahaan mampu untuk mengembangkan produknya, memasarkan produknya agar terus melakukan perkembangan terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah strategi diversifikasi, ya. Ada diversifikasi terkait, berarti perusahaan masuk bisnis baru yang masih ada hubungannya dengan bisnis inti. Dengan strategi ini, perusahaan bisa memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang sudah dimiliki, ya. Masih ada kaitannya dengan bisnis inti. Atau istilahnya apa itu? Yang sebaliknya adalah untuk diversifikasi terkait, perusahaan masuk ke industri yang benar-benar berbeda sama sekali. Ya, tujuan dari strategi ini biasanya adalah mencegah risiko jika suatu bisnis mengalami penurunan, bisnis lain masih bisa menopang, namun risikonya cukup tinggi. Perusahaan bisa kesulitan karena tidak memiliki pengalaman di industri baru dan biaya kegagalannya bisa sangat besar. Ya, ini ya daripada diversifikasi terkait dan tidak terkait. Saya lanjutkan. Strategi defensif, ya, yaitu langkah yang diambil ketika perusahaan berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan seperti penurunan pendapatan, krisis ekonomi, atau tekanan dari persaingan. Ya. Strategi ini mencakup cash management, ya, penggunaan biaya operasi, investasi atau penjualan unit usaha, dan likuidasi, penutupan dan penjualan seluruh aset perusahaan. Manajemen ini bisa berupa penutupan cabang yang tidak menguntungkan, pemutusan hubungan kerja, atau penurunan skala produksi. Ya. Baik, dari sini ada pertanyaan sebenarnya. Terima kasih sebelumnya. Saya mau nanya perihal strategi diversifikasi terkait profitnya, Pak. Nah, kapan diversifikasi terkait lebih menguntungkan daripada diversifikasi tidak terkait? Terkait dengan diversifikasi terkait dan diversifikasi tidak terkait. Kita lihat, kalau misalkan diversifikasi terkaitnya dilihat dari misalkan SDM-nya, oke, misalkan kayak gitu ya. Terusnya faktor-faktor lainnya juga, ya. Ini akan lebih menguntungkan, apalagi produknya misalkan sama, ya. Ini lebih menguntungkan. Misalkan saya ambil contoh perusahaan Nestle yang memasuki misalkan atau memasarkan produk bayi, gitu ya, atau makanan bayi. Ini masih menguntungkan, ya, dari segi SDM yang sama, produknya yang sama, gitu ya. Akan ada efisiensi di situ, pemanfaatan SDM yang sama. Ini pasti sangat menguntungkan, ya. Dibandingkan misalkan diferensiasinya tidak terkait, misalkan Nestle misalkan masuk ke bisnis lain yang memang tidak
ada kaitannya dengan produksi. Ya, ini bisa dikatakan kalau misalkan menguntungkan mana, pasti jawabannya adalah bisnis yang terkait atau diversifikasi terkait. Terima kasih atas pertanyaannya yang ditanyakan oleh Zaki, gitu ya. Terus saya lanjutkan dulu, ya, sebelum ke sini. Atau satu lagi pertanyaan? Oke, silakan. Terkait dengan terima kasih sebelum Pak terkait dengan strategi intensif dalam kondisi ekonomi global yang sedang stabil, itu tuh strategi apa sih yang lebih relevan antara strategi stabilitas atau strategi retrenchment? Pertanyaannya menarik. Jadi kita lihat ya, ini berarti adanya di strategi intensif ya. Kita lihat antara stabilitas dan retrenchment gitu ya. Kita lihat kalau kondisi ekonomi tidak stabil, kalau saya pilih mana? Kalau kalian pilih mana? Retrenchment atau stabilitas? Coba kalau kalian stabilitas atau retrenchment? Kita harus paham dulu nih. Apa? Ada yang tahu? Pak, saya stabilitas, Pak, saya retrenchment gitu ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak, makanya saya tanya gitu ya. Oke baik, jawabannya adalah kalau misalkan dalam kondisi ekonomi tidak pasti global, saya pilih yang retrenchment. Ya, oke, sekian. Terima kasih atas pertanyaannya yang telah disampaikan ini. Oke, saya lanjutkan. Ini dampaknya jadi berikut ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi. Yang pertama adalah kondisi internal perusahaan, ya, terdiri dari sumber daya dan kapabilitas, struktur dan budaya organisasi dan kinerja perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi tingkat persaingan, kondisi ekonomi makro, perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Dan yang ketiga adalah SWOT, ya, strengths, weakness, community dan threats, ya. Kekuatan, kelemahan, perkembangan dan rencana. Yang keempat adalah siklus produk, misalkan dari tahap pengenalan, introduction, ya. Yang kedua tahap pertumbuhan, growth. Yang ketiga tahap kedewasaan, maturity. Dan yang keempat adalah tahap pembangunan kehidupan. Yang kelima visi, misi dan tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah tingkat risiko dan ketidakpastian. Enam, ya, faktor-faktor ini yang menjadi faktor utama yang menyebabkan perkembangan pemilihan strategi pemilihan strategi. Baik, dampaknya dengan berakhirnya dengan penyampaian materi ini berarti sudah juga ya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya atas kerjasamanya, atas partisipasinya pada hari ini. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kesehatan, ya, dan kita bisa belajar kembali dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya itu pertemuan 8 tentang tahapan atau tingkatan-tingkatan dalam manajemen strategi. Di mana nanti pada pertemuan 8 itu tingkatan dalam manajemen strategi itu ada 3 strategi yang kita bahas. Yang pertama adalah strategi korporasi, yang kedua strategi unit bisnis, dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Ya, baik, untuk pertemuan ini kita sudahi. Sebelum kita pulang,